Alhamdulillah guys, saya sudah ketemu dengan seseorang yang sempat fenomenal kemarin ya. Tapi saya belum mandi nggak apa ya, nggak masalah ya. Saya di kamar. Ngomong nyindir diri saya itu mas, saya juga belum mandi. Nggak apa-apa, tadi hujan soalnya. Itu hujanan jadi bersih. Yo. Oke. Ini dari mana ini? Dari VOJ TV. VOJ apa VOJ itu? VOJ Voice of Jabar. Voice of Jabar, berarti semuanya ini vokalisingnya bagus-bagus berarti. Ya, ini Kang Mawang justru orang yang pertama nih. Artis pertama yang saya datengin. Oh, benar. Benar. Sekaligus saya mau kursus nyanyi. Oh, boleh. Tadi itu Mas, masalah itu mah belakangan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi gitu ya, maksudnya berjumpa lagi bersama saya Tio di VOJ TV ya, di channelnya VOJ TV, websitenya voiceofjabar.com gitu ya guys. Dan sekarang saya sedang bergandengan dengan seseorang yang sempat fenomenal dulu ya guys. Sempat lah ya. Sempat dan akan terus gitu ya. Amin. Ini Kang Mawang. Nama lengkapnya kalau boleh, saya lupa tadi dikasih tahu. Apa? Nama lengkapnya Kang. Nama lengkap. Nama lengkapnya itu Ridwan Mawang Sanja Irawan. Panggilannya Mawang. Oke, dan gini guys, saya selain nonton di TV, di YouTube dan dimanapun gitu ya, saya sering mendengar gitu bahwa lagu Mawang ini agak-agak sulit ditafsirkan gitu guys. Sulit ditafsirkan. Artinya Mawang sendiri mempersilahkan kepada pendengar, termasuk saya dan Anda semua, agar menafsirkan sendiri-sendiri lagu yang sempat viral itu. Judulnya apa ya? Kasih sayang kepada orang tua. Dan liriknya juga seperti itu. Gitu. Saya sudah menafsirkan sendiri gitu. Saya sudah menafsirkan sendiri, mudah-mudahan ini benar gitu ya. Ya, tafsirannya gitu. Kalau nggak salah begini, nyuh teh. Ku hanya rindu, betul nggak sih? Ku hanya rindu. Betul nggak? Gitu. Bebas itu, saya tidak harus menyekat gitu, tidak harus menyekat pemikiran atau disiplin setiap orang gitu, disiplin ilmunya masing-masing. Kalian mempunyai resepsi tentang lagu ini. Ada yang bilang ku hanya rindu gitu, terus ayanu bilang oke, nuhunnya indung gitunya. Betul. Terus ada yang bilang juga banyak. Nah ini menariknya, jadi bisa menafsirkan dari dari satu peristiwa, saya sebut bahwa peristiwa musikal yang bisa mengartikan beberapa ranah ke setiap audiens atau ke setiap yang mendengarkan juga, melihat dan menonton juga sama gitu. Dan gini kan, Mawang itu mempersilahkan, terserah lah gitu ya, mau menafsirkan seperti apa gitu. Kalau penafsiran Mawang sendiri seperti apa sih sebagai pemilik lagunya gitu? Oke, saya sebenarnya menafsirkan apa yang saya buat ini hanya sebuah ungkapan saja gitu. Sebuah ungkapan. Cara menafsirkannya dengan hanya lewat lagu tersebut dalam komposisi musiknya. Saya menganggapnya ini bahwa lirik yang kalian maksud itu boleh kalian anggap ini adalah sebuah lirik atau menjadi kesatuan dalam suatu musiknya juga. Kita mendengar apakah ini disebut musik instrumental atau musik instrumen aja. Kita bilang atau musik eksperimental atau bilang ini musik dengan ada lagunya, lirik yang ada sastranya. Gitu. Ya itu terserah kepada kalian juga masing-masing. Tapi kalau saya menafsirkan ini ya udah, kasih sayang kepada orang tua ya. Saya bisa kasih sinopsis pertama, kasih sinopsis pertama yang saya ucapkan, yang saya gambarkan bahwa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau beribu-ribu kata, cara atau apapun. Ya saya mengungkapkannya seperti itu. Yang namanya kasih sayang sama orang tua itu secara hakikatnya ya memang sulit diungkapkan dengan kata-kata, sehingga Mawang sendiri merasa apa sih gitu ngungkapinnya gimana? Gini aja dah. Iya, gitu. Mungkin gitu ya? Iya, mungkin seperti itu. Gitu, dan jadilah suatu komposisi yang saya buat seperti itu gitu. Ya, mungkin ya seperti itulah ya, seperti diwawancara oleh banyak televisi juga jawabannya begini. Iya, seperti itu. Saya kesini tuh pengen ada yang baru, tapi tetap itu memang nggak ada yang lain, mungkin penafsirannya ya bebas lah gitu ya. Iya, ya itu
saya udah kasih stimulan gitu, maksudnya ada clue di judul juga, kasih sayang kepada orang tua gitu. Dan hasil dari konsep dan juga komposisi musiknya jadinya seperti itu gitu. Masalahnya gini Kang, ada juga yang pertama kali nonton video itu penonton tuh tertawa. Termasuk saya. Iya. Tertawa, kok lucu, ekspresinya lucu gitu kan. Liriknya ini apa jadi lucu gitu kan. Tapi judulnya kok menyayat gitu. Selalu menyayat. Ini untuk kita sampai menyelami itu teh Koherensinya ya. Koherensinya jadi sinkronisasi antara itu. Ya. Aduh, gimana ya? Ya. Hebat. Tapi nggak apa-apa lah. Itu mungkin jawabannya seperti itu, dan mau didesak sampai jet juga tetap itulah jawabannya ya. Mau kalian anggap ini bercanda atau enggak gitu ya. Saya buatnya bercanda. Buatnya bercanda? Saya buatnya bercanda, lagi bercanda gitu. Sama orang tua saya. Apa candaan yang sempat? Oh, inspirasinya dari sana. Iya, itu saya lagi bercanda sama orang tua saya lagi main. Saya pengen apa gitu sama orang tua, ya udah jadinya kayak gitu. Pertama saya buat lagu itu. Maksudnya bercanda tuh dalam bentuk apa? Sama bapak, sama ibu? Sama ibu dan ada ayah juga lagi nonton juga. Nah, apa yang dibercandain waktu itu sama? Nyanyi. Kita bikin karya. Nyanyi. Nyanyi dan jadilah lagu itu. Maksudnya sisi bercandanya itu loh Kang, Abi teh. Bercanda mah aku mau lah gini. Bercanda gitu ya, maksudnya bercanda. Ini lagi ngumpul nih keluarga gitu. Di video saya pakai kopiah, pakai anting-antingan, terus gini. Terus ada mama juga pakai dong kok topi biar lucu kayak gimana gitu. Nah, dan bikin lagu ya, bikin gini. Dan jadilah ini, dan dari situ, dari pertamanya saya udah konsep bahwa saya akan membuat beberapa lagu untuk orang tua saya udah nyiapin tuh liriknya. Dan jadilah seperti itu. Lirik dalam bentuk kata-kata. Dan bagi saya udah dibaca lagi ini. Ini tidak bisa, semuanya nggak bisa masuk gitu untuk menggambarkannya. Oh, jadi sempat ada lirik dalam bentuk yang bisa dibaca gitu ya? Ada. Oh, gitu. Ada juga. Cuman Mawang mungkin melihatnya ini nggak masuk gitu ya? Bukan nggak masuk. Terasa maksudnya? Bukan nggak masuk, cuman masih banyak nih kalau misalkan semua kata-katanya masih bisa dipanjangin. Tapi kan kalau dari sastra lagu kan harus enak ya, maksudnya dalam kosakatanya, terus imbuhan atau apanya gitu. Iya. Dan saya bikin itu dan jadilah itu, dan terbentuklah bahasa-bahasa baru bagi saya. Maksudnya bahasa-bahasa baru ya menjadi bahasa universal. Bahasa universal, dan memang benar baru sih. Saya juga baru gitu. Iya, dan bagi saya ini adalah bahasa universal. Saya nggak nyangkanya pertamanya semua orang kalau misalkan ada lagu bahasa Indonesia, orang Indonesia ngerti. Orang Barat belum tentu ini nyeritain tentang apa. Dan mungkin orang Arab mungkin nggak tahu bahasa Indonesia. Tapi mereka ini tahu. Ini tuh ngegambarin apa gitu. Cuman lihat judul atau apa gitu, mereka bisa tertarik. Ini bukan permasalahan ini enak atau tidak. Saya sudah tidak mempermasalahkan tentang itu. Tapi menarik atau tidak. Kalau misalkan bagus ya bilang aja bagus. Kalau tidak ya bilang aja tidak gitu. Nggak bagus itu mah tergantung selera, berarti kalau masalah masing-masing gitu ya. itu mah selera. Tapi jangan jangan bertanya atau mencari nggak enaknya itu di mana gitu. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu. Mungkin nyari salahnya itu di mana gitu atau. Oke. Jadi seperti itulah guys. Asal mula munculnya hadirnya lagu ini. Tapi saya juga sempat melihat lagu-lagu yang lain ya karya Kang Mawang ini. Tapi kenapa yang lagu lain mah ritmenya tuh sama gitu. Ada lirik gitu. Ada lirik. Ada juga yang enggak ada lirik. Apa sih yang mana? Aku kamu yang itu. Ada judulnya Aku Kamu, itu dinyanyikan dalam lirik yang semua orang langsung paham gitu. Kenapa tidak semua dibikin seperti lagu itu gitu. Jadi
sebenarnya saya dulu beranggapan bahwa masyarakat kita itu belum bisa menerima musik yang beraneka ragam. Betul. Ya, maksudnya kita membicarakannya tentang ranah musiknya gitu. Oke, dalam wilayah sastra, lagu kan itu kan tergantung di si vokal yang bisa menyampaikan, yaitu isi lagunya, isi dari liriknya yang gampang orang cerna gitu. Beda kalau misalkan lagu Beethoven atau lagu jazz yang cuman judulnya kita kasih judul kereta api gitu. Iya. Dan cuman ini cerita apa gitu. Misterius gitu ya. Ini gambarannya secara musikal doang, nggak ada lirik. Nggak ada lirik, betul. Nah, dan ketika bahasa atau ketika sastra digambarkan menjadi multitafsir, itu bisa juga. Kita bisa menggambarkan contohlah banyak kayak buku sastra, bahkan kitab juga itu sangat multitafsir gitu. Dalam segi bahasa atau dalam segi tulisan gitu. Nah, bagaimana bisa menggambarkan hal tersebut? Jadi mana yang mau ditonjolkan, apakah musikalitas atau sastranya atau apanya gitu dalam setiap perkara peristiwa musik gitu. Nah, kalau misalkan dari si Aku Kamu ini, saya juga menggambarkan secara universal dan bahkan orang-orang pun bisa mengasumsikan lirik-lirik saya juga gitu. Iya, dan saya juga sempat menerka maksudnya aku sayang kamu aku rindu kamu. Biasa itu ya, terus kamu punya aku, kamu jangan tinggalin aku, I love you kamu. Nah, aku I miss you kamu. Kamu I love you aku. Kamu I miss you aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Aku I love you aku. Aku I miss you aku. Nah, walaupun dikasih lirik gitu ya yang orang lain ngerti, ini maksudnya apa gitu kok? Aku, kamu siapa? Loh, kok kamu siapa? Gitu kan pacarnya gitu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and share.